Halo Digitips, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Realme GT6 dan Poco F6. Masih ingat gak nih 2 bulan yang lalu dua HP ini tuh ramai banget ya. Ya, dua-duanya memang yang terbaik dari brand masing-masing. Dua-duanya juga sama-sama ngaku flagship killer. Dan juga sama-sama diotak nih chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang memang terbilang super duper ngebut lah di kelas harganya. Tapi kalau kita ngeliat beda harganya, ini lumayan ya. Bedanya tuh 2 jutaan lebih. Poco sendiri emang punya masalah ya di suhunya yang cepat demam, apalagi kalau kita pakai buat main game-game yang relatif berat. Sementara Realme, ini storage-nya cuma mentok di 256 GB aja. Nah, sebaik kalau mending, worth it nggak sih nambah 2 juta lebih buat beli Realme GT6? Atau mending stay aja ya di Poco F6? Yuk kita bahas. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile dan juga Mobile Legends, di sini saya nggak akan komen terlalu banyak ya, karena ya dua HP ini udah top performanya lah. Bahkan bisa digaspol rata kanan, 120 fps dan juga stabil. Tapi kalau kita ngomongin touch sampling rate, di sini memang nggak semonster yang saya kira sebelumnya ya. Karena ya dua HP ini memang cuma bisa jalan di 240 Hz. Bagus sih, oke, cuma ya nggak spesial-spesial banget untuk kelas harganya. Nah, kalau untuk mode performa jelas ya, dari awal udah sama-sama saya nyalain. Dan kalau di Realme, ini memang karakternya, meskipun mode GT-nya tuh udah aktif, nggak tahu kenapa ya, kalau bodinya udah mulai anget, itu tuh sistemnya bakal pelan-pelan nurunin performanya gitu ya, yang melandai turun gitu ya. Dan secara suhu sih emang lebih aman. Nah, kebiasaan Realme buat nahan performa pas lagi mesinnya demam, itu masih lanjut nih di game Genshin Impact, yang memang secara beban jelas lebih gede dari dua game tadi. Ini sama-sama saya mainin di highest 60 fps ya, dan di Realme itu cuma tahan paling 5 menit pertama doang. Karena abis itu tuh performanya mulai di limit di 35-40 fps aja. Kalau di Poco ini tuh masih cukup konsisten ya, jalan di 50 fps ke atas. Dan sempat ngedrop bentar sih, cuma ya lagi-lagi dia bakal ngejar pakai fps yang lebih maksimal. Ya buat tim mending mungkin fps yang tinggi itu memang memorable ya. Tapi ya yang harus dikorbanin jelas suhu yang panas dan baterai yang juga cepat kekuras. Jadi ya saran saya kalau pengen main di Realme dengan Realme 15, itu mending pasang fan cooler aja. Karena kalau kita pakai pendingin, itu tuh tingkat kestabilannya bakal langsung naik Mbak. Dari yang tadinya 70-an%, ini langsung 100%. Dan ini tuh nggak berasa ditahan-tahan di performanya. Nah, kalau game Genshin Impact aja masih kerasa enteng, coba deh sekali-kali nyiksa Snapdragon 8S Gen 3 ini buat main game Wuthering Waves. Asli sih, ini performanya bakal langsung ngedrop. Ya di sini tuh yang smooth cuma pas kita traveling doang ya, alias cuma jalan-jalan di maps doang. Karena kalau udah masuk ke mode battle dengan visual effect yang secakep ini, wah ini mah performanya bisa langsung ngos-ngosan parah. Ya udah syukurlah kalau kita bisa main atau jalan di 50 fps gitu. Karena ya setelah itu biasanya tuh kita paling ketahan antara 35 sampai 45 fps doang. Apalagi kalau main di Realme ini tuh paling kita cuma tahan di 10 menit pertama doang. Karena abis itu tuh performanya tuh udah naik turun, bahkan ya trennya bakal turun terus. Itu sekali ngedrop bisa tembus belasan fps ya, yang mana ini bener-bener gak enak buat dimainin. Pakai fan cooler mungkin bisa naikin kestabilan, cuma lagi-lagi ini gak akan ngaruh secara signifikan ya. Memang akan nambah sekitar 80-85% lebih stabil. Cuma ya tetap aja masih berasa ada nge-lag-nya. Nah, satu hal yang saya keluhin dari Poco F6, suhu bodinya ini tuh nggak nyantai ya kalau kita pakai buat main game-game berat kayak Genshin Impact atau Wuthering Waves. Ya itu tadi performanya kalau dipakai buat main game. Nah, kalau untuk kebutuhan non-gaming, beda jauh banget nggak sih? Saya sempat ngadu performa chipset monster dari dua HP ini untuk kebutuhan daily use ya. Misalnya saya pakai buat ngerender video. Nah ini saya sempat ngerender video 4K dengan durasi 1 menit dan pakai 3 layer. Ini bedanya sih nggak terlalu yang jomplang-jomplang banget ya. Memang lebih cepat kelar di Realme. Cuma tuh bedanya sekitar 1-2 detik doang. Terus kalau kita pakai buat transfer file ya. Ini saya transfer file sekitar 1 GB dan berupa kompilasi foto dan video. Di Realme ini lagi-lagi juga lebih cepat kelar. Tapi ya durasinya itu nggak signifikan. Karena ya cuma beda sekitar 4-5 detik doang. Tapi ya milih HP itu kan nggak sepenuhnya ngebahas performa aja. Ada satu bagian yang mungkin setiap hari itu hampir pasti kita lihat ya.
Dan ini juga jadi bagian yang perlu dipertimbangin, apalagi kalau bukan layar HP-nya. Nah, dengan harga lebih mahal 2 juta, Realme ini memang punya tongkrongan yang lebih berasa mahal ya. Dia udah pakai layar lengkung, terus ngasih tampilan yang lebih full screen, dan dari segi perlindungan juga Gorilla Glass Victus-nya dapat generasi yang lebih baru pula. Ya, PR-nya pakai layar lengkung kayak gini tuh kalau kita harus milih tempered glass yang benar-benar fit ya buat layarnya. Karena itu asli susah gampang sih buat nyari di lapak online. Akan lebih gampang kita nyari tempered glass di layar yang konvensional sebenarnya kayak ini Poco F6 ini. Terus kalau untuk kualitas streaming ini masih 11-12 dan untuk Netflix juga udah bisa dapat spek rata kanan ya. Udah bisa streaming video dengan format HDR plus Dolby Vision. Ya nggak cuma nyenengin secara visual tapi juga audionya lebih powerful. Untuk warna di sini saya ngelihatnya agak beda ya. Kalau karakter warnanya Poco ini tuh cenderung warnanya tuh lebih adem ya, lebih kebiru-biruan. Sementara di Realme itu tuh lebih warm, lebih kuning dan juga sensasi gonjrengnya juga lebih dapat. Kalau dipakai di luar ruangan, layar Realme ini juga kelihatan cukup stand out ya. Yap, ini brightness layarnya tuh kalau kita lihat ya peak brightness-nya tuh sampai 6000 nits yang mana ini benar-benar jelas banget visualnya. Apalagi kalau kita pakai di bawah terik matahari. Ya, yang perlu diingat 6000 nits di sini kan memang peak brightness ya, bukan brightness di kondisi yang normal. Yang artinya dia akan aktif kalau memang benar-benar dibutuhin di kondisi yang sangat-sangat terik. Dan 6000 nits di Realme ini kan nggak terus-terusan jalan ya. Efeknya jelas gak baik kalau ini nyala terus gitu. Kayak bikin suhu layar jadi panas dan layarnya juga punya umur yang lebih pendek. Terus kalau untuk speaker, di sini saya nggak pengen komen terlalu banyak ya, karena lagi-lagi karakter suara speakernya tuh masih mirip-mirip. Ya lantangnya tuh levelnya masih sama ya, dan nggak ada yang lebih dominan di sini. Cuma pas saya coba dengerin pakai earphone di Realme dan saya nyalain holo audionya, itu kayak ngasih pengalaman audio spasial gitu, yang biasa ditemuin di sistem audio yang premium. Bayangin aja sih, kita lagi nonton film atau dengerin musik ya di earphone, terus tiba-tiba ada suara ringtone masuk. Nah, suaranya tuh nggak saling tabrakan. Dan suaranya tuh kita bisa set ya, seolah-olah kita lagi ada di ruangan tertutup. Dan sumber suaranya tuh dari berbagai macam titik. Tapi emang sih, ada harga ada rupa. Apalagi kalau kita ngomongin soal kamera ya. Dengan harga yang lebih mahal, Realme ini punya formasi kamera yang bisa dibilang lebih komplit ya. Di sini ada bonus lensa telefoto 2 kali, yang mana ini absen di kameranya Poco F6. Untuk kamera utamanya, tadinya tuh saya sempat ngegocek. Saya pikir ini kamera pakai sensor yang sama, karena resolusinya sama-sama 50 megapiksel dan sama-sama bikinan Sony. Tapi pas sudah saya coba baca-baca, ternyata memang ya sensor kamera di Realme ini lebih gede. Nah kalau ngelihat hasil fotonya sih sekilas memang udah sama-sama bagus ya. Cuma ya beda di karakter warnanya aja. Di sini tuh Realme cenderung punya warna yang lebih hangat dan gonjrengnya tuh lebih dapet. Sementara di Poco itu tuh kalau kita lihat ya hasil fotonya tuh cenderung punya warna yang lebih adem dan memang nggak terlalu yang gonjreng-gonjreng banget. Untuk dynamic range juga sama-sama oke. Tapi ya dari sekian foto yang saya ambil dari kamera masing-masing, Realme ini tuh warnanya lebih konsisten. Poco itu kadang warnanya bisa paripurna, tapi kadang kalau cahayanya nggak ideal, itu tuh bisa beda cerita lagi. Alias ya agak downgrade itu hasil fotonya. Terus kalau untuk foto zoom 2 kalinya, meskipun di Realme ini punya lensa teleoptik ya, bukan digital zoom. Tapi ya zoom segini tuh masih nggak terlalu ngasih pembeda yang signifikan banget. Toh Poco meskipun nggak punya lensa tele, tapi dia masih punya in-sensor zoom ya, yang bisa bikin hasil foto 2 kali zoomnya tuh sama-sama tajam. Saya seneng sih ngeliat hasil foto Realme yang konsistensinya tuh lebih dapat ya. Bahkan lanjut ke lensa ultrawide-nya. Ya meskipun dari spek kameranya tuh B aja, karena ya ini kan lensa sekunder. Tapi kalau saya lihat ya, warnanya tuh cenderung relatif konsisten dan gak terlalu jomplang dari kamera utama. Terus kalau dipakai buat foto-foto malam, night mode di Realme ini juga cenderung ngeboost warna yang serba terang ya, udah kayak toko emas gitu. Makanya pas kita ngelihat langit malam di Realme, itu tuh kayak nggak segelap di Poco. Tapi ini masalah selera aja sih. Toh ada yang suka foto low light yang nuansa gelapnya dapat, tapi ada juga yang suka serba terang kayak pasar malam kayak gini. Nah satu hal yang saya notice dari foto malamnya Realme, di sini tuh dia bisa ngasih angle yang lebih wide atau lebih luas.
Jadi ya buat Anda yang suka foto-foto malam dengan angle yang semi ultra wide kayak gini, jelas di Realme ini tuh lebih enak. Chipset boleh sama-sama gaming, tapi kalau untuk urusan ngevlog ya kamera depan Realme GT 6 ini lebih nyenengin sih, karena dia bisa rekam video lebih tajam ya di 4K 30 fps kamera depan loh. Biasanya mah kalau kamera depannya Samsung gitu ya yang bisa 4K atau Vivo, nah ini Realme GT 6 ini udah bisa juga. Kalau buat di backlight juga Realme GT 6 ini kelihatan lebih paripurna ya. Bagian belakang tuh masih kelihatan lumayan jelas ketimbang Poco F6 yang udah samar-samar tuh bagian belakang. Ini belakang tuh backlight parah sih asli. Lagi ada di Danau Sunter ya. Ini jam 8:30 tapi udah kayak terik banget ya belakang. Ini kelihatan banget tuh ya. Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Poco F6 atau Realme GT 6? Coba komen di bawah. Kalau buat kebutuhan ngevlog, kamera video dari dua HP ini juga bisa ngasih hasil video yang sangat-sangat bagus ya. Bahkan untuk kamera belakangnya juga udah bisa ngerekam video dengan resolusi 4K di 60 fps. Jadi ya tajamnya dapat, smoothnya juga dapat. Tapi yang saya nggak suka dari Poco F6 ini, sistem multi lensnya sayangnya nggak jalan ya. Atau mungkin belum jalan ya, seenggaknya untuk saat ini. Jadi kalau kita ngerekam dari posisi ultra wide, terus kita mau zoom in ke 1 kali zoom ya, artinya kita pakai kamera utama, tapi di sini tuh dia nggak pindah ke kamera utama, alias cuma zoom in dari ultra wide. Ini beda ya sama Realme yang bisa lebih fleksibel buat pindah-pindah lensa meskipun lagi posisi ngerekam video. Nah ini nih privilege-nya kalau pakai HP yang chipsetnya Monster, kita tuh bisa rekam video dengan format HDR ya. Dan di Realme GT 6 ini juga lebih pro karena dia udah bisa pakai Dolby Vision yang harusnya secara audio juga lebih nampol sih. Ini saya arahin ke daerah yang lumayan backlight parah di depan sana. Gedung-gedung yang ada di seberang sana tuh masih kelihatan cukup jelas kalau kita nyalain format HDR-nya ya. Nah, di luar hasil foto dan videonya, yang saya suka dari software kamera Realme ini tuh kalau kita pindah ke mode Pro, ini ada opsi ya buat ngambil foto-foto dengan format RAW atau format mentah. Yang artinya bakal lebih fleksibel buat kita edit-edit di foto editor macam Snapseed atau Adobe Lightroom. Terus kalau untuk softwarenya, dua HP ini tuh dia sama-sama jalan pakai Android 14 ya, dan dapat jaminan update Android sampai 3 generasi. Yang artinya kalau sekarang kita pakai Android 14 ya ini mentok-mentok sampai Android 17. Dan kita juga dapat update security patch ya, itu sampai 4 tahun ke depan. HyperOS di Poco F6 ini juga udah lebih asik ya, meskipun secara tampilan masih mirip-mirip sama MIUI. Tapi seenggaknya udah lebih enteng, terus udah lebih minim bloatware, dan lock screen-nya juga cakep banget. Cuma ya satu hal sih yang masih saya perluin, di sini masih ada iklannya. Nah kalau ngomongin soal smooth atau lebih enteng ya jelas ya Realme UI di Realme GT 6 ini nggak kalah menyenangkan gitu. Bahkan ini juga minim bugs dan nggak ada iklannya. Nah ngomongin software HP Android sekarang tentu nggak bisa lepas dari fitur AI ya, yang sekarang udah makin bludak. Untuk AI di Poco F6 ini sebenarnya cukup menarik ya, dimana di sini ada yang namanya generative AI buat expand hasil foto ya. Dimana kalau kita habis nge-crop foto ya, terus kita pengen tiba-tiba ngegedein areanya, kita tuh bisa manfaatin AI buat ngisi kekosongan di foto tadi. Dan hasilnya juga relatif cukup akurat sih.
Nah, kalau untuk AI di Realme ini sebenarnya juga nggak kalah fungsional sih. Kayak misalnya kita bisa ngambil atau nge-grab klip-klip yang ada di konten suatu aplikasi dan kita bisa pindahin ke file doc. Terus kita juga bisa copy text yang tadinya itu nggak bisa di copy manual. Ini kita manfaatin AI, kita bisa ngopi secara lebih gampang dan juga instan. Tapi ya lagi-lagi sih, level AI-nya Realme itu belum semasif punya Poco. Mesinnya boleh sama ya, tapi kalau untuk speed WiFi, nggak, ini bisa beda cerita. Jadi waktu itu saya sempat ngetes speed WiFi dari 2 HP ini, dan saya tuh sengaja ya ngetes di tempat yang waktu itu tuh sinyalnya parah banget. Tapi di Realme dia tuh masih bisa konsisten dapetin angka download dan angka upload yang relatif lebih tinggi. Sampai saya coba untuk langsung download aja aplikasi dari Google Play Store, dan di Realme ini juga lebih cepat kelar dari downloadnya sampai install aplikasinya. Tapi kalau butuh GPS yang lebih satset, emang sih GPS di Poco F6 ini tuh lebih gercep buat ngunci lokasi. Akurasinya juga relatif lebih baik ya, nggak cuma di luar ruangan, tapi juga di dalam ruangan. Ya misalnya kita mau pesan ojol ya, nah titik jemputnya yang ada di Maps itu nggak beda jauh dengan titik aslinya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke baterai. Nah, Realme ini kan punya kapasitas baterai yang lebih gede ya, di 5500 mAh. Tapi apakah kapasitas gede ini bisa bikin baterainya tuh terasa lebih irit daripada Poco F6? Ya, untuk memakai normal versi saya, kayak pakai auto brightness, terus selang-seling pakai koneksi seluler dan wifi, terus untuk refresh rate-nya saya juga set auto. Memang ya, Realme ini kerasa lebih irit untuk kebutuhan non gaming. Kayak misalnya kita buat main sosmed, browsing, bahkan buat maraton Netflix, di sini memang kerasa lebih irit. Cuma kalau dipakai buat main game, apalagi game-game yang rata kanan ya settingannya, nggak tahu kenapa ya di Realme ini tuh selalu lebih boros daripada Poco F6. Padahal ya kalau kita flashback ke pengalaman gaming saya tadi, di Realme ini kan lebih sering ditahan-tahan gitu performanya. Dan ya harusnya kan konsumsi baterainya tuh masih bisa terjaga cukup bagus ya. Tapi ya pada kenyataannya mau dipakai game apapun ya, mulai dari game yang biasa aja sampai yang berat, di Realme ini tuh selalu lebih boros baterai. Terus kalau kita pindah ke bagian charger, ini juga saling balapan ya. Poco F6 dengan 90 watt dan Realme GT6 dengan charger 120 watt. Ya, charger 120 watt di sini memang cukup ngegas ya. Kayak misalnya kita ngecas 15 menit ya dari posisi 10%, itu tuh baterainya udah keisi 70%-an. Dan sampai benar-benar penuh, bahkan ini tuh nggak butuh waktu sampai setengah jam di bawah itu. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat durasi ngecasnya Poco F6 ya dengan charger 90 watt tadi, itu bedanya tuh tadi lain nggak terlalu signifikan karena cuma beda sekitar 9 sampai 10 menit doang. Artinya dengan durasi segitu tuh bukan pilihannya urgent lah untuk bingung mau pakai charger 90 watt atau 120 watt. Nah, yang perlu diperhatiin, baterai Realme ini kan emang lebih gede dan tentu aja bisa ngasih waktu pemakaian yang lebih lama daripada Poco. Ya seenggaknya untuk kebutuhan non gaming. Kesimpulannya, ya 2 HP ini memang sama-sama yang terbaik di mereknya masing-masing. Sama-sama ngaku flagship killer pula dan sama-sama pakai Snapdragon 8S Gen 3. Tapi jangan bingung ya, karena menurut saya sih Poco F6 ini punya positioning yang lebih jelas. Yes, buat orang-orang yang mau beli HP buat main game. Ya tentu dengan chipset yang paling ngebut di 5 jutaan. Desain sama kameranya memang kelihatan lebih aja ya, tapi ya ngapain juga dipikirin, toh cuma buat main game doang kan. Kalau ngomongin soal panas, ya memang ini lumayan cepet demam ya, tapi ya tinggal beli aja fan cooler deh, beres. Alias kita nggak perlu keluar duit 2 juta lebih kan kalau cuma buat beli fan cooler doang. Yang penting kita bisa dapetin FPS yang maksimal dan performanya masih tetap stabil. Nah, Realme ini tuh kalau saya lihat dia berusaha jadi all-rounder ya. Berusaha bagus di semua aspek. Komprominya tentu ada di storage-nya yang jadi lebih kecil di 250 GB. Dan di sini nggak ada slot micro SD pula. Ya sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih. Cuma karena saya ngelihatnya Poco aja udah 512 GB. Ya angka 256 GB itu tentu aja kerasa lebih kecil. Padahal kalau kita ngelihat rival-rivalnya ya di harga segini kayak Samsung, Oppo, Vivo, itu ya rata-rata masih pada pakai storage 25 GB kok. Bahkan untuk speednya masih lebih kencang Realme karena udah pakai UFS 4.0. iPhone aja di harga segini ya cuma mentok-mentok 128 GB kan.
Nah, kalau pengen all rounder di harga 7 jutaan, daripada mikirin Poco F6 yang cuma fokus buat main game doang, Realme ini justru harus mikirin ya, gimana cara ngadepin rajanya all rounder di harga segini. Apalagi kalau bukan Samsung S23 F. Oke, makasih yang udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih bingung mending ambil Realme GT6 atau Poco F6. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.